Terima kasih sudah klik channel Bode Farm. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang sopan serta membangun, dan pastinya klik tombol subscribe agar Anda semua mendapatkan video update dalam bidang ilmu peternakan, ayam, dan puyuh petelur. Ingat, mengkonsumsi telur omega 2 butir sehari sangatlah membantu asupan protein bagi tubuh Anda. Di era new normal ini, tubuh kita perlu diberikan asupan protein terbaik, yang salah satunya berasal dari telur, ayam, dan puyuh yang mengandung omega 3, 6, dan 9. Ingat, waspadalah COVID-19 yang berada di lingkungan Anda. Persiapkan betul daya imun tubuh kita masing-masing agar tetap sehat. Selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-21. Sorry, saya lagi pilek. Posisinya secara kesehatan puyuh masih oke dan bagus ya, sesuai dengan rencana yang sudah kita keluarkan. Kemudian hari ke-21 ini tentunya pemberian untuk asupan minumnya hanya sebatas asam sitrat, soda kue, dan vitamin E selenium. Boleh pakai Ota SE, boleh pakai Caprimun. Nah, kalau Ota SE itu sudah tidak perlu lagi menggunakan Fortefit, jadi dia sudah ada kandungan vitamin C dosis tingginya. Tapi kalau kita pakai Caprimun itu masih menggunakan Fortefit sebagai asupan tambahan vitamin C ya. Penampakan puyuhnya seperti ini teman-teman, besar-besar. Hari ke-21 ini menurut saya sudah seperti sama dengan puyuh-puyuh lokal secara postur tubuhnya. Harusnya hari ini pindah ke kandang pembesaran, namun karena kandang pembesarannya masih belum selesai seperti video review saya kemarin, masih ada beberapa yang harus diperbaiki, sehingga saya undur mungkin sekitar butuh waktu di usia 30 aja lah, biar mapan, dan pekerjaannya juga tidak mendadak gitu. Kekurangan kandangnya itu tinggal sedikit sebenarnya, tinggal masang plafon sama jaring hijaunya. Nah, buat teman-teman, tentunya beternak ini banyak cara yang dipergunakan, dan cara-cara itu pun akan beragam serta berbeda dari masing-masing peternak. Tentunya menyikapinya, kita juga harus pandai-pandai dalam menyikapi kondisi mana yang memang betul info yang sudah terukur dan sudah dipergunakan oleh peternaknya langsung. Nah, di dunia digital sekarang ini, online, itu kan tentunya akan banyak informasi-informasi yang sifatnya terkadang masih belum terukur, masih trial, kemudian habis itu sudah memberikan informasi, beberapa waktu kemudian hilang. Nah, di sini kehadiran Bode Farm di YouTube itu salah satunya adalah mendedikasikan diri dan istilahnya dan siap dengan konsekuensi yang ada. Artinya ketika ada yang bertanya dan lain sebagainya, insya Allah kita akan jawab sedetail mungkin sesuai dengan yang dipertanyakan. Nah, di Bode Farm ini lebih polanya seperti edukasi. Jadi edukasi yang sifatnya day per day sampai produksinya benar-benar menuju ke arah produktivitas yang bagus ya. Kemudian hari per harinya tinggal diikutin aja ritmenya secara SOP yang sudah dibagi secara video. Nah, itu tinggal diikuti saja ritmenya, sesuaikan dengan usia dari puyuhnya teman-teman sendiri. Nah, kalau di channel ayam ya sama juga, saya akan buatkan video tutorial sampai dengan usia ayam-ayam produksi. Jadi agak panjang gitu loh. Dan sebenarnya kalau
video-video begitu kan boring sebenarnya, karena isinya tetap sama, melihatkan perkembangan eh, secara bobot dan produktivitas dari jenis ternak unggas itu masing-masing. Jadi kalau misalnya puyuh ya cuma di puyuh aja, kalau di ayam ya di ayam aja. Nah, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, secara ilmu peternakan itu selalu berkembang dan tidak mungkin hanya monoton, tetap stuck dan tidak ada perubahan. Kita boleh saja bersikukuh ya, atau mempunyai keyakinan yang mungkin menurut saya itu penilaian pribadi masing-masing, sehingga tidak mau merubah patron yang sudah dibagi oleh siapapun orangnya, termasuk di Bondik Farm. Nah, tapi kita juga tidak perlu kaku. Ketika mortalitas depresinya masih tinggi, kemudian tidak adanya replacement itu tambal sulam, kemudian pola pakannya yang dimana peternak-peternak tidak bisa berhitung secara crude protein dan energi metabolismenya, kemudian tidak pernah mereview perbandingan antara hasil farmnya dengan farm yang lain, kemudian sisi penjualannya yang buruk juga, yang mungkin korelasinya tidak mengikuti sebuah strategi marketing yang baik. Apa itu strategi marketing yang baik? Tentunya kita akan memberikan produk yang bagus, produk yang oke, produk yang memang sudah terukur secara hasil kita kondisikan untuk laboratnya, secara hasil mungkin kalau di farm saya omega 3 itu kita tanya, kita labkan produk knowledge-nya sehingga memang yang diperjualbelikan itu adalah barang-barang yang terbaik. Nah, hal-hal begitu itu kadang peternak tidak pernah berpikir ke arah situ. Melakukan proses peternakannya ya hanya sekedar beternak saja. Tidak adanya konsep secara beternak modern. Padahal ilmu-ilmu yang kita ajarkan secara mbok di farmnya itu adalah ilmu yang simple, yang tidak ribet, yang ketika dijalankan itu insya Allah sangat membantu. Sehingga mengkondisikan depresi yang rendah, pola pakan yang bagus, produktivitas yang oke, kemudian seperti kita menyiasati khusus untuk harga-harga yang tidak relevan, semisal harganya puyuh itu di angka 18 atau 17 ribu per kilo. Nah, itu ada triknya tersendiri juga. Apa itu salah satu triknya? Misalnya kita besarkan untuk posisi bobotnya telur kita tambah. Sehingga nanti yang biasanya isinya mungkin 85 butir, kita naikkan probabilitasnya menjadi 80 butir atau 73 butir. Nah, itu sebenarnya salah satu solusi yang bisa kita jalankan untuk menyikapi sebuah harga. Namun ketika harganya oke, harganya bagus, tentunya kita berpikir juga untuk sisi para penjual telur atau bakul telur. Nah, tentunya prinsip ekonominya bakul telur itu yang namanya user. User itu masih suka dengan telur yang kecil banyak. Tapi dari sisi peternak merugikan. Dia menggunakan jenis bio yang bertelurnya besar, ya, dan ester. Nah, makanya akan di cara kilogramnya dengan penjualan. Nah, kalau menggunakan video yang sifatnya mungkin lokal, yang memang sebenarnya ada itu tidak salah. Jadi kita harus paham dulu ritmenya dari aksi itu. Mereka lebih welcome-nya ya seperti apa. Melakukan itu dan di kehidupan ya. Nah, cara-cara yang menyikapinya itu tadi, itu salah satu yang sering saya bagikan agar semuanya bisa paham. Jadi seorang peternak itu konsep berpikirnya juga harus berbeda, simplenya juga harus beda, dan kemudian populasinya juga harus segera ditambah. Artinya bergerak pengembangan usaha itu harus segera dilakukan. Jadi belum melakukan ada tahapan-tahapan yang
Dan gitu kan, teman-teman tentunya harus banyak belajar yang sifatnya ada video sumbernya dari mana saja, siapapun. Dan ilmu itu tidak boleh artinya diam di tempat kita ngomong yang sudah ada, yang dengan cara PD-nya kita katakan bahwa saya ini sudah oke, secara kematiannya tinggi, kemudian eh, proses pemberontakannya bagus, tidak tahu berapa juga dan sebagainya, jualannya juga yang harga yang akhirnya penerima itu yang menyebabkan salah satu kerugiannya ya seperti itu, tidak adanya planning membesarkan investment yang jalan, pemahaman product knowledge-nya tidak tahu, terus ngotot dengan cara yang lama, edukasi yang lama. Tidak ada yang salah. Namanya ilmu itu kan pasti akan bertumbuh, pasti akan bertumbuh. Semakin kita banyak ilmu, kita semakin mudah mengelola. Itu teman-teman, perkembangan dari itu tetap jaga kesehatan, ada dengan disiplin, dan tahu pandeminya gimana, harus pastinya sudut yang tidak terlihat itu akan berbahaya ketika sedang dalam. Nah, pikiran positif ini jaga dan baik, jaga hubungan baik, jaga Islam sudah mengajarkan agar kita prosesnya terus selamat mencoba. Saya sudah melakukan apabila dengan dan sampai kita ketinggalan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil jalan ya. Tadi pagi banyak beberapa teman yang mungkin berpikir konteksnya itu lebih ke arah persiapan untuk bahan dari yang kita bahas pakan ya, misalnya pakan. Nah, pada pakan itu tentunya masing-masing dari sisi pabrik itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Sama halnya seperti yang saya sampaikan dulu tentang adanya saudara saya yang peternak lama ya di daerah Wates, Kediri, mengkondisikan menggunakan pakan dengan semua merek yang diadop oleh beliau. Jadi merek apa aja yang dipakai, misalnya dari PT A, B, C sampai dengan PT E nih. Nah, dari situ tadi pelajaran yang saya dapatkan, memang betul adanya perubahan dari produksi yang terjadi pada puyuhnya luar biasa. Saya belum pernah nemu kondisi peternak yang mungkin secara produksi telur bisa mencapai 96% dan terendah di 92%. Kebayang nggak teman-teman? Saya yang disiplin posisi kandangnya pun sudah saya buat sebagus mungkin dan seefisien mungkin, serta pakan yang saya hitung betul berapa komponen yang terkandung di sana. Itu paling banyak
secara telurnya hanya mampu sekitar 91% saja. Nah, oleh karena itu, sebentar ya, saya benerin dulu, agak kurang sip. Nah, kembali lagi, sehingga saya melihat posisi-posisinya itu banyak. Oke, kita lanjut. Sorry, saya benerin handstandnya tadi agak sedikit kurang sip. Nah, sehingga saya bisa pastikan antara masing-masing pabrik itu punya kelebihan dan kekurangan. Pelajaran itu saya dapatkan dari saudara saya itu tadi, namanya Mas Heri. Beliau asli dari Wates Kediri, peternak lama, sudah puluhan tahun, kalau nggak salah saya sekitar 27 tahun. Beliau sudah beternak dari mulai ayam joper, jantan, ayam ayam Jawa gitu, kemudian broiler, sampai terakhir keputusannya memilih di puyuh. Nah, pelajaran yang saya lihat dari beliau itu lebih kepada proses penjagaan untuk jarak kandang, kemudian sirkulasi anginnya yang bagus. Artinya kaidah-kaidah yang beliau terapkan itu sudah memang patronnya yang ketika dijalankan insya Allah hasilnya akan baik. Nah, cerita menarik ini bukan hanya sekedar dari cerita saja. Studi kasus yang saya pelajari, yang saya lihat, dan beliau juga salah satu guru saya, inspirasi saya menciptakan kandang-kandang yang sifatnya kecil dan maksimal, karena memang mengkondisikan untuk produktivitas, jadi bukan kejar ke arah populasi. Kunci populasi yang besar pun itu harus dipikirkan dengan baik gitu loh. Kalau produksinya jelek, ya percuma, what for gitu loh, nggak ada gunanya. Sama halnya dengan saya dulu, saya ngotot aja awal-awalnya untuk puyuh itu, langsung saya kondisikan hampir 35.000 ekor. Progres yang didapat apa? Ternyata buruk gitu teman, karena tidak mempertimbangkan kepadatan, pola pakan, kemudian sirkulasi angin, sama sekali tidak saya perhatikan. Yang saya perhatikan cuman panjang kali lebar, maksimal isi berapa. Nah, seiring dengan waktu, tentunya yang saya katakan, ilmu itu harus belajar dan berkembang. Jadi kita tidak boleh ketika ada ilmu dari orang lain terus kita menyalahkan. Sama halnya kita misalnya merasa pakan kita sudah baik lalu kita menyalahkan produk yang lain jelek, itu kurang tepat kalau menurut saya. Yang namanya ilmu itu pasti berkembang, dan yang namanya pakan itu pasti ada lebih dan kurang. Nah, hal-hal itu bisa dirasakan tentunya dengan posisi dari satu, tingkat depresi yang bagaimana, kemudian yang kedua, bobot secara puyuhnya bagaimana. Nah, yang ketiga, sistem dari produktivitas telurnya itu seperti apa, kemudian HND-nya bagaimana. Nah, ini kalau kita bicara produktivitas itu ribet banget, sampai ke HD, HND-nya itu produksi telurnya berapa, sehingga mengerucutnya kepada FCR itu tadi. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ditawar, dan kalau memang teman-teman mau disiplin ya memang harus dijalankan serepot apapun. Yang namanya manajemen itu penting banget gitu, dan harus dijalankan sebagai bentuk evaluasi atas sebuah keputusan yang kita jalankan pada farm kita masing-masing. Nah, dari situ tadi saya belajar dari cerita Mas Heri yang luar biasa,
bertelurnya bisa 96% dengan pola pakan yang mungkin harga pakan beliau ya bisa saya pastikan sekitar 7 ribuan, karena dari mulai termahal sampai yang termurah dibeli semua dengan komposisi minimal 6 merek itu khusus untuk pakan puyuh petelur. Hasil yang didapat masih oke, masih sangat luar biasa dengan seperti itu. Artinya dengan harga yang anggaplah mahal ya 7.000, tapi produksinya bisa mencapai 96%. Dengan harga telur burung puyuh saat ini kan rata-rata masih stabil banget ya, di angka 27, 28. Nah, hal-hal begitu itu yang menurut saya teman-teman juga perlu pertimbangkan. Evaluasi-evaluasi begitu harus dijalankan ketika posisi dari mungkin dari area daerahnya agak sulit mencari pakan. Hal-hal demikian bisa dikondisikan. Sebenarnya itu sama aja kan. Jadi misalnya kita butuhnya 300 kilo nih dalam seminggu, ya sudah dibeli dengan semua merek, misalnya merek A, B, C, dan D, kemudian dioplos. Tentunya kita beli 6 sak dengan masing-masing sak 50 kilo, dioplos, dicampur. Dari situ akan kelihatan perbedaannya. Dan kebetulan saudara saya itu dia menggunakan hukum demikian itu, berpikir konteksnya itu karena dari pengalaman beliau yang besar di peternakan puyuh, sehingga beliau memutuskan demikian. Daripada menggunakan self mix, memang faktor kerataan homogennya itu harus dipikirkan dengan baik. Kemudian penggunaan mixer itu jauh lebih efektif daripada penggunaan sistem manual, karena levelingnya mesin itu kan tinggal kita masukkan, dia sudah bergerak dengan sendirinya. Nah, itu hal-hal yang membantu efisiensi waktu. Kemudian kalau menurut saya mixer itu penting, jangan lihat berapa populasi dari kita gitu loh. Misalnya kita populasinya 2000, kemudian mesin giliknya atau ngaduknya menggunakan manual. Nah, itu berapa kos yang harus kita bayar? Karena jangan lupa gitu loh, efek domino yang ditimbulkan oleh pengiritan yang demikian itu bisa jadi campuran pakan itu tidak homogen. Kecuali seperti yang teman Pak di saya itu menggunakan pakan pabrik yang tinggal menimbangkan secara proporsional saja. Misalnya 50 kilo langsung masing-masing. Nah, leveling kerataannya jauh lebih mengena dibandingkan dengan bahan yang sifatnya masih mecah nih, misalnya jagung, kemudian pakan pabrik, separator. Nah, itu korelasinya akan lebih sedikit beresiko ketika pencampurannya tidak homogen. Nah, pentingnya tools seperti itu kalau menurut saya itu resiko dari sebuah peternakan. Dan yang namanya mixer itu, kalau menurut sebagian orang masih belum perlu, ya kan, padahal peternakannya sudah di angka 3000. Mereka tidak berpikir kerugian yang dicapai karena posisi dari pencampuran yang tidak homogen itu menyebabkan produksinya bermasalah. Hilang kos yang bertahun-tahun, memang jumlahnya mungkin sedikit, produksinya cuma misalnya 80% dari yang seharusnya misalnya dapat 5%. Tapi 5% kan kali berapa jumlah telur yang kita dapatkan. Itu teman-teman. Jadi jangan menunggu besar dulu baru take action, itu salah. Mulailah dari sekarang gitu. Kalau urusan uang itu kan kalau menurut saya itu bukan kaflingannya kita gitu. Tugas kita hanya cuma minta aja sebanyak-banyaknya, jangan malu. Minta sama siapa yang punya uang, kan gitu. Nah, hal-hal begitu itu juga kalau kita konsepkan ke manajemen kolbu, banyak yang tidak yakin atas yang namanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih
sering kita ukur dengan menggunakan rasio dan otak kita yang kecil. Nah, itu yang salah menurut saya. Mestinya ya sudah, minta aja. Ya namanya juga orang minta kan bebas, mau minta berapa kayak terserah, bebas minta. Yang penting kita tahu posisi kita, tugasnya tidak bisa apa-apa kita ini sebagai manusia. Kita hanya bisa minta, dan Allah sudah menjanjikan akan mencukupi segala kebutuhan hambanya. Jadi jangan takut khawatir nggak bisa makan gitu loh. Nah, teman-teman ingat kan cerita Nabi Sulaiman alaihissalam yang posisinya mencoba untuk memberikan makhluk Allah dalam sehari aja untuk makannya. Apa yang terjadi? Ternyata beliau tidak sanggup. Nah, itu yang saya bilang. Artinya konsep manajemen kolbu itu penting. Keyakinan itu wajib. Minta itu harus. Nah, kembali ke situ tadi, ke masalah mixer dan lain sebagainya sebagai tools. Ini kita ngobrol aja ya bahasanya. Nilai evaluasinya kalau menurut saya sama dengan orang bekerja di kantor. Proses-proses itu ya sama dengan misalnya kita punya satu botol aqua nih, yang satunya menggunakan sistem dispenser, yang satunya enggak. Nah, ketika kita mau minum, seandainya galon aqua yang besar itu kita tuangkan ke dalam sebuah gelas yang kecil, nah itu kan bisa saja tidak bisa istilahnya isinya pasti akan tumpah gitu. Beda halnya dengan peruntukannya memang untuk tempat wadahnya dari air minum itu tadi, sehingga berapapun besarnya gelas itu akan terisi dengan baik dan secukupnya. Sama halnya dengan mixer tadi, berapapun jumlah yang kita giling ataupun yang kita campur itu hanya sebatas nominal jumlah, tapi yang perlu teman-teman pikirkan sisanya, tumpahannya, kemudian faktor yang terpenting itu homogennya itu tadi gimana. Itu kadang tidak pernah ada yang evaluasi sejauh mana efisiensi yang dihasilkan dibandingkan dengan kita investasi untuk sebuah mixer yang menurut saya adalah wajib dan syaratnya menjadi peternak itu harus punya mixer. Berapapun jumlah mixernya secara kilogramnya tidak apa-apa, yang penting mixer, tinggal diatur saja pola gilingnya. Gitu teman-teman. Nah, di Body Farm ini terus terang misi saya memang mematahkan beberapa indikasi-indikasi yang sifatnya mungkin ada yang sudah terbukti, ada yang belum. Apa itu contohnya? Semisal beternak dalam kondisi satu lingkup dengan jenis yang berbeda, ada ayam, ada puyuh, ada bebek, yaitu menyebabkan mungkin akan kematian serangan virus yang lebih mudah. Evaluasi itu hanya berdasarkan hasil setelah mati, terus introspeksi dan melihat lingkungannya ternyata begitu dan diputuskan demikian gitu. Jadi oleh karena itu kalau saya sih konteks berpikirnya harus ada buktinya sebelum kita menjelaskan ke orang lain itu apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi. Tentunya kita harus ada pembuktian yang mendasar dulu. Nah, bagaimana pertanyaannya ketika orang-orang itu cuma punya lahan ya segitu-gitu aja gitu loh. Apa yang harus dilakukan? Nah, tentunya kan tidak ada opsi pilihan lain selain memaksimalkan kondisi peternakan atau area lahan yang ada. Itu teman-teman. Nah, coba
direnungkan kembali dan coba dipikirkan kembali apa yang saya sampaikan itu kira-kira bagaimana gitu. Jangan sampai imprintnya menjadi seorang peternak yang asal-asalan, yang investasinya masih berpikir kali B kali C. Ya kita tidak bisa berbohong dengan kondisi yang begini. Itu membutuhkan yang namanya machinery, itu penting gitu. Yang namanya kebutuhan mesin itu menjadi sebuah kebutuhan yang primer saat ini ketika kita berprinsip untuk bekerja ternak. Kan demikian itu teman-teman. Nah, kalau ada beberapa rekan yang kebetulan masih berpikir konteksnya, misalnya nih menggunakan sistem giling yang manual, ya boleh-boleh aja. Cuman dipastikan untuk homogenitasnya itu ya memang harus benar bagus gitu. Kalau mungkin jumlahnya masih 100 ekor sih, saya rasa ya masih oke lah untuk menggunakan sistem manual. Artinya pencampuran pakannya juga nggak terlalu banyak kan. Masih kita bisa handle untuk rataannya, kemudian dirasakan pakai tangan ini apakah sudah merata antara campuran satu dan lainnya itu tadi. Jadi pertanyaannya bagaimana ketika sudah 1000 gitu loh. Sedikit banyak faktor kita sebagai manusia itu pasti akan ada sisi ngendumel ya. Apa itu ngendumel? Ya kayak misalnya ribet ya, pokoknya digiling aja begini, pokoknya dibuat begini aja. Pasti akan ada seperti itu. Mungkin 1 minggu atau 1 bulan kita masih semangat 45 ini, masih senang-senangnya ternak. Bagaimana kalau sudah 1 tahun? Bagaimana kalau sudah 2 tahun? Bagaimana kalau sudah 10 tahun? Nah, efek-efek begitu itu belum kita pikirkan saat ini gitu. Pada saat kita konsep sudah berpikir, ya terlambat. Puyuhnya sudah habis, tidak bisa lagi untuk investasi. Mau memulai lagi udah males gitu. Akhirnya pindah lagi ke bidang usaha yang lain. Nah, hal-hal begitu itu yang menurut saya kok sudah tidak konsisten terhadap apa yang diniatkan sejak awal. Jadi tingkat kepentingannya untuk yang namanya mixer itu kalau menurut saya wajib. Jangan lihat jumlah peternakannya berapa. Kalau siklusnya sudah di angka misalnya di atas 1000, itu sudah wajib pakai mixer. Tinggal mixernya mau dibeli dengan harga yang berapa. Gitu teman-teman. Nah, tentunya konteksnya kembali ke pakan tadi, salah satunya hal-hal yang perlu kita pertimbangkan, kemudian kita kondisikan dengan baik, hal-hal yang sifatnya harus menunjang keproduktivitas peternakan kita. Sama dengan beberapa tempat tadi ya, mungkin ada yang susah cari bahan baku, adanya cuma ini, adanya cuma itu. Nah, opsional itu boleh saja dijalankan, tapi jangan ditanyakan lagi, pakai yang ini bagus nggak ya kira-kira. Nah, itu pertanyaan yang salah menurut saya. Yang kita tanya itu adalah orang lain yang belum tentu mereka mau menjawab apa yang seperti kita harapkan. Lantas bagaimana untuk menyikapi itu? Ya tentunya kita harus berhitung. Makanya saya bilang pentingnya konsep dasar peternak itu harus bisa berhitung dari situ. Sehingga sumber asupan-asupan itu tadi bisa kita resum, kita hitung, kita pastikan ternyata sudah memenuhi kaidah persyaratan dari protein, persyaratan dari IM, sehingga tidak ada rasa setengah matang lagi nih, kekhawatiran kalau ini tidak cukup untuk kebutuhan nutrisi dari si puyuh. Nah, perihal hitung-menghitung tadi kan sudah saya bagi juga
bagaimana cara menghitung. Itu meskipun belum detail ya artinya, tapi sudah mendekat. Setidaknya sudah mendekat. Probabilitas angkanya pun masih masuk gitu loh, dibandingkan dengan hasil laboratorium yang nggak terpaut banyak. Cuman kalau di laboratorium kan lebih detail gitu, karena memang mengkondisikan, dicek betul campurannya ini butuh pakai apa. Gitu teman-teman. Jadi harapan saya, teman-teman sudah belajar banyak, sudah tahu dari hulu ke mendekati hilir nih, sudah. Hal-hal demikian itu setidaknya bisa menjadi tempat solusi untuk teman-teman ternak yang mungkin ada di sekitar kita gitu. Bantulah mereka dengan ilmu yang teman-teman punya, dengan ilmu teman-teman yang miliki, dengan kapabilitas yang teman-teman bisa raih dan bisa beri. Bantu mereka, ajarkan mereka dengan betul tentang pentingnya yang namanya manajerial peternakan, kemudian sisi seorang peternak kita harus bisa berhitung dan lain sebagainya. Kemudian tahapan-tahapan apa aja yang harus dijalankan. Nah itu bagiin aja agar teman-teman yang sudah invest besar, namanya peternakan ini kan pasti investnya besar dan jutaan duitnya, bisa ratusan juta ataupun miliaran. Nah, jangan pernah termakan untuk kondisi saya masih punya 1000 ekor ini, saya masih punya 500 ekor om. Kan biasanya kita sering mengatakan hal itu secara tidak sengaja, hanya untuk menutupi ketakutan dan minder yang mungkin kita rasa. Tapi sebenarnya hal itu tidak perlu gitu loh. 500 mau 2 juta ekor kayak itu hanya sekedar nominal saja, yang sifatnya semuanya tetap berawal dari nol. Tidak ada yang langsung lompat ke sana. Jadi menurut saya ya jangan berkata demikian, karena selalu orang bilang kadang kan saya cuma peternak kecil om, saya cuma peternak burem om. Saya sendiri pun kadang sesekali sempat mengatakan itu, tapi kita sering lupa bahwasanya kata-kata itu adalah doa gitu. Nah ujung-ujungnya nanti dikasih Allah sendiri ya peternakanmu jadi peternakan burem beneran, peternakan kecil beneran yang tidak akan berkembang. Nah, jadi hati-hati teman-teman, kata-kata adalah doa. Kemudian jadi peternak itu harus smart, jadilah peternak modern, jadilah peternak mandiri yang semuanya bisa kita konsepkan secara mandiri. Perbaiki manajemen yang masih salah, lakukan hal yang terbaik untuk kamu sehingga bisa mencapai produktivitas yang bagus. Sedikit perbincangan pendek tentang puyuh. Semoga sedikit ada gambaran buat teman-teman yang melihat channel YouTube Bukitbang. Sekali lagi jangan lupa subscribe, klik like, dan komen. Berikan komentar yang positif juga, berikan respon yang bagus, berikan masukan inputing yang di luar sepengetahuan saya. Karena sekali lagi yang namanya ilmu itu pasti akan berkembang. Gitu teman-teman, tetap semangat. Saya doakan semua peternakan teman-teman berkah, hasil melimpah, dan segera dimudahkan Allah untuk urusan yang ada di dunia dan akhirat. Semangat teman-teman, saya juga manusia, kalau saya bisa teman teman pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.